Bertemu lagi dengan Arif Harahap. Sudah lama ya kawan-kawan ya, saya belum ada posting lagi ya, berhubung mungkin PPKM ya. Kita semua sama tahu pergerakan sulit ya. Jadi mungkin yang bisa saya lakukan saat ini adalah konten-konten yang mungkin kalau di playlist saya itu namanya cakap-cakap. Oke. Nah, jadi kali ini masih di playlist yang menjadi YouTuber. Ini kita kali ini coba membahas kendala ya, atau mungkin penolakan yang sering terjadi kalau kita masukkan kita ajukan channel kita untuk dimonetisasi ya, atau dimonetize. Nah, ada beberapa jenis ya, termasuk ada repetisi, ada reuse konten, kemudian originalitas dan lain-lain. Yang paling sering terjadi adalah mengenai yang namanya reuse konten. Nah, reuse kontennya sendiri kalau kita lihat dari Q&A-nya, konten ini tidak begitu clear dijelaskan. Nah, tapi dari yang saya alami sendiri, saya sebenarnya di Maret 2020 ya. Nah, itu di Januari sudah saya monetisasi. Nah, ternyata di Maret atau di Februari saya lupa itu demonetisasi lagi. Karena permasalahan ternyata video saya itu masih ada yang dianggap sebagai reuse konten. Nah, jadi sekarang saya bagi dengan teman-teman reuse konten itu apa sebenarnya. Oke? Jangan putus tengah jalan kawan-kawan, saksikan sampai habis. Nah, sekarang kita langsung masuk ke email saya kawan-kawan ya, yang saya sudah monetisasi, kemudian saya coba ajukan lagi ya setelah demonetisasi. Ngomongnya susah ya, kalau bahasa Inggrisnya di demonetize ya. Nah, ini videonya. Nah, ini kawan-kawan bisa lihat di sini ya. Ini tanggalnya Juli 2020 ya. Ini ada keterangan, your channel is not approved for the YouTube Partner Program. Learn how to reapply. Nah, ini dari setelah saya di demonetize ya, sekitar bulan April atau Mei-nya saya lupa, atau di Maretnya itu. Saya beberapa kali coba. Dia kan waktu untuk mengajukan itu minimal sebulan ya kawan-kawan ya. Sebulan. Nah, di sini dia, ini ada di keterangannya bagaimana cara reapply-nya. Ya. Nah, ini syarat 1000 subscriber saya sudah lewati, 4000 public watch ini saya sudah lewati juga. Nah, jadi yang menjadi masalah kemarin itu adalah, kalau di email ini nggak jelaskan kawan-kawan ya. Yang dijelaskan di email ini adalah, di sini suruh buka ini, YouTube Partner Program Policies, kemudian lebih ke halaman monetisasi. Kalau hari ini sudah nggak ada ya. Karena memang sudah kembali monetisasi ya channel saya. Nah, di situ waktu itu keterangannya adalah reuse content. Nih, kita coba lagi cek email yang lainnya. Monetize ya. Oh, bukan. Jadi cek dari YouTube. Nah, ini ya. Nah, di sini di bulan 7 yang tadi kita lihat, kemudian ini ada saya sampaikan satu kali dispute ya. Waktu itu ada permasalahan apa gitu. Nah, kemudian ada copyright complaint, karena ada salah satu video saya itu yang dinyatakan kena copyright. Nah, itu saya ajukan komplain juga. Cuma tetap ya, waktu itu memang saya masih belum monetisasi. Masih belum monetisasi, masih demonetisasi. Itu masih dalam perjuangan bagaimana reuse ini hilang gitu ya. Nanti saya ngomong mengenai reuse konten ya kawan-kawan. Ini sekarang saya jelaskan dulu riwayatnya nih. Biar kawan-kawan juga ada sedikit wawasan. Nah, kemudian ini di bulan 9 ya, 2020. Baru ada pernyataan selamat, kamu sudah disetujui untuk join ke YouTube Partner Program. Ini dia ya. Ini setelah saya di awal 2020 sempat monetisasi sekitar sebulan atau 2 bulan saya lupa. Kemudian kena demonetisasi lagi, kemudian baru monetisasi lagi di bulan 9. Nah, ini. Nah, jadi yang saya lakukan untuk mengatasi reuse konten itu ada beberapa hal kawan ya. Jadi sebenarnya reuse konten itu adalah channel yang dianggap melakukan pengulangan. Jadi begini,
Satu, pengulangan ya, kemudian yang kedua tanpa editing, dianggap mengambil video orang lain kemudian tanpa editing. Kemudian yang ketiga hanya membuat slide. Jadi ada beberapa video-video orang kita ambil dijadikan satu video, kemudian kita posting, kita upload. Itu juga dianggap reuse content. Yang tidak dianggap reuse content, kita ambil video, kemudian kita masukkan komentar-komentar, apakah ulasan atau apapun bentuknya ke dalam video tersebut. Itu mungkin akan lolos dari reuse content. Nah, kasus di saya, di awal Januari, bukan di awal Januari, saya lupa, di awal 2020 pastinya, saya sudah ngajukan, itu emailnya sudah saya hapus ya, tadi nggak kelihatan lagi di email ya. Sudah ngajukan, waktu itu dengan saya sisakan satu video saya yang waktu itu paling banyak view-nya, itu yaitu lagunya dari seorang lagu daerah yang judulnya Sampuraga. Nah, Sampuraga ini waktu itu saya lihat memang banyak yang posting lagu tersebut. Dan ketika itu penyanyi aslinya ya belum punya channel YouTube. Nah, jadi saya merasa ini oke, karena saya juga dapatnya dari DVD atau CD yang saya beli sendiri gitu kan. Tapi kan ternyata itu di YouTube juga nggak boleh, tetap harus ada izin. Dengan izin pun itu mungkin nanti ada sharing dan lain-lain itu. Nah, jadi begitu setelah monetisasi, saya kena demonetisasi lagi, saya coba push itu, baru hilang. Nah, jadi kawan-kawan bayangkan ya, sebelum saya berhasil monetisasi di awal 2020 itu, saya sempat menghapus sekitar 30 lebih video. Ya. Kemudian saya buat video-video baru. Jadi sebenarnya kita hapus video pun otomatis memang total view berkurang. Tapi dia nggak ngurangi yang dulu-dulu. Tahu maksud kawan-kawan ya? Jadi umpamanya sudah tercatat di record kita, total view kita sudah 4.000 sekian. Nah, kita hapus ini video-video. Itu yang lama-lama sudah tercatat itu nggak akan hilang. Ya, artinya apa? Yang berikutnya pasti kan berkurang, karena video yang kita tampilkan di channel kita juga berkurang. Nah, jadi kawan-kawan ingat ya, untuk menghindari reuse konten itu pastikan original. Kalaupun nggak bisa original, kita umpamanya ngambil rekaman-rekaman dari yang lain, pastikan kita ada masukkan unsur-unsur apakah wajah kita tampil seperti ini videonya, atau mungkin suara kita minimalnya tampil. Ya, karena apa? Mengambil video yang tanpa ada editing lebih lanjut itu dianggap juga reuse. Nah, kemudian video yang hanya seperti slideshow, ya, hanya musik kemudian video, atau mungkin hanya gambar-gambar, itu juga bisa dikategorikan sebagai reuse. Nah, jadi kawan-kawan coba seandainya ada yang kena reuse konten, ditolak pengajuan monetisasinya, coba dicek yang itu. Nah, jadi kalau kawan-kawan yang memang kontennya itu cerita-cerita, umpamanya kita bilang seperti film pendek ya atau apa, itu kemungkinan kan udah murni hasil sendiri. Jadi pasti jarang kena yang seperti itu. Nah, tapi kalau channel-channel seperti saya yang kalau saya bilang channel generalis karena saya bilang semuanya ada di situ. Apakah itu yang untuk musik atau yang apa, semua ada di situ. Nah, untuk musik juga ada beberapa memang yang kita mau nggak mau, kalau kawan-kawan ngambil musik-musik tertentu itu kita kena namanya sharing profit. Jadi seandainya kita dapat iklan, nanti iklannya itu dibagi dengan pemilik copyright. Nah, jadi tadi kawan-kawan lihat di email saya ya, itu ada beberapa memang yang saya ajukan dispute. Kenapa? Saya merasa saya memang pakai lagu itu, cuma saya bukan mengambil murni. Seperti apa contohnya? Jadi saya lagi di suatu tempat, apakah di panggung hiburan atau mungkin di kafe, yang menyanyikan bukan penyanyi asli, ya. Kemudian juga itu juga terekam sekalian dengan video yang saya ambil, bukan saya sengaja ngambil videonya. Nah, itu saya ajukan dispute. Dan kebetulan beberapa kali kejadian saya berhasil. Jadi yang namanya sharingnya itu dihilangkan. Kemudian ada satu case lagi, di mana saya tahu ini lagunya lagu orang Indonesia, tapi yang mengklaim copyrightnya itu adalah orang luar. Saya nggak tahu itu dari mana. Nah, apakah dia ada afiliasi atau enggak, saya nggak tahu. Cuma waktu itu saya beranikan diri, saya ajukan dispute. Saya ajukan appeal, banding. Dan akhirnya disetujui, karena emang itu bukan lagunya dia. Nah, itu. Oke, kawan-kawan. Mungkin kali ini mengenai reuse konten, kawan-kawan mungkin sudah cukup jelas ya, mudah-mudahan ya. Jadi agar nanti yang belum memonetisasi bisa monetisasi, dan kemudian yang sudah monetisasi kemudian kena demonetisasi karena reuse konten, mudah-mudahan bisa terbantu dengan video saya ini. Oke? Nah, next nanti video-video berikutnya
Saya akan usahakan terus update ke kawan-kawan. Pastinya nggak akan selama ini lagi ya, hampir lebih sebulan malah ya saya kosong. Nanti kalau memang PPKM sudah agak kosong, longgar, mungkin saya lanjut lagi dengan video-video yang touring ya, perjalanan dan lain-lain. Oke, demikian dari saya kawan-kawan, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa yang belum subscribe, di subscribe, like pastinya, dan komen. Jangan lupa juga share ke teman-teman lain. Oke, sampai jumpa dan terima kasih.